Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Ardianto dengan NIM 1906010065, mata kuliah kewirausahaan, dosen pengampu Bu Imas Sukaisi SEMM. Tujuan untuk pembuatan video ini untuk UAS dan untuk lebih dekat dengan kewirausahaan ya teman-teman. Kita melanjutkan yang pertama, yaitu ada pembahasan dari kewirausahaan. Kita mengacu dari yang kita pelajari dari selama 1 semester ini ya. Yang pertama ada pendahuluan untuk mengerti tentang kewirausahaan. Di sini ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau yang biasa disebut entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, seperti itu. Jadi intinya kewirausahaan itu kemampuan untuk menciptakan nilai tambahan di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda, seperti itu teman-teman. Nah, ada proses-prosesnya nih melalui ada empat hal ya teman-teman, yaitu ada proses berekreasi. Nah, itu kita bisa rekreasi bebas untuk apalagi untuk wirausaha, bentuknya kayak gimana pun bisa, segala macam ya. Ada selanjutnya yaitu komitmen yang sangat tinggi. Nah, kayak gini teman-teman. Komitmen itu kita kalau udah mengerjakan sesuatu itu harus emang benar-benar berkomitmen untuk melakukan kewirausahaan ini kayak gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada memperkirakan resiko. Nah, kenapa sih harus diperkirakan? Karena sesuatu yang baru dimulai pasti ada kegagalan dan ada kekurangan. Nah, kayak gitu. Segala yang diperbuat pasti ada resikonya, kerja pun ada resikonya, seperti itu teman-teman. Nah, ada memperoleh reward. Nah, ini yang terakhir, memperoleh reward ini segala pun yang dilakukan pasti harus ada rewardnya biar kita lebih senang gitu teman-teman. Nah, lanjut, etika wirausaha syariah. Nah, ini yang penting ada 6, yaitu tidak boleh mengejek-ngejek pesaing, hindari jual beli yang bersifat riba, hindari menumpuk-numpuk barang, tidak melakukan monopoli, mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang keenam, yang terakhir, tidak melupakan akhirat. Nah, itu teman-teman. Ada mental nih. Yang sekarang yang kita lagi rasakan nih, mental health-nya lagi rendah teman-teman semua yang di dunia ini, terutama di Indonesia. Nah, ini nih, kenapa sih kayak gitu? Nah, suka bekerja keras dan tekun. Nah, jadi mental wirausaha itu harus bekerja keras dan tekun kayak gitu loh. Yang kedua, memiliki kemampuan keras dan tekad yang kuat. Yang ketiga, bersedia menerima risiko, sabar, tidak putus asa, beriman kepada Tuhan. Nah, berpikir kreatif, berpandangan ke depan. Nah, gitu teman-teman. Biasanya kalau untuk wirausaha itu biasanya pemikiran pasti selalu maju ke depan kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada keuntungan. Nah, di sini ada keuntungan untuk wirausaha ini. Kenapa sih harus ada keuntungan? Lah, yang kita mau pelajari itu kan kewirausahaan, pasti ada untungnya dong. Nah, kayak gitu. Di sini ada mempunyai kebebasan. Nah, kita emang selalu harus ada kebebasan untuk wirausaha. Tidak boleh dibatasin gitu loh. Kan dari manapun semua itu bisa kayak gitu. Nah, memperoleh manfaat dengan laba yang maksimal. Nah, terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat. Nah, teman-teman kayak gitu. Nah, itu maksudnya peluang itu kita kan bisa kerjasama atau saling membantu untuk dapat kepercayaan gitu loh, pengakuan untuk usaha atas kita sendiri, seperti itu teman-teman. Penting untuk makanya. Nah, mengubah pola pikir. Nah, di sini juga penting mengubah pola pikir itu sama perilaku. Ketika kita perilaku dan pola pikir kita ada minusnya, nah itu kita harus mengubah pola pikirnya. Terus yang paling penting nih, banyak actionnya. Action itu sebenarnya penting banget.
itu action, kita lebih baik mendingan banyak actionnya daripada ide aja, karena susah jalannya kalau banyak ide actionnya sedikit kayak gitu. Mempunyai pembisnis, yang kedua mempunyai pembisnis panut, mentor kayak gitu, atau guru lah biasa disebut suhu. Nah kayak gitu. Nah itu emang harus ada sih untuk membandingkan pola pikir gitu, apa, menyalurkan pola pikir biar ada masukan seperti itu. Nah di sini ada jurus awal berwirausaha. Pasti yang tadi kan baru awal-awal nih, pasti mikir gimana sih caranya, mulai dari mana. Nah ini dia, berani memulai. Nah itu dia yang paling penting, itu dijalanin. Nah selanjutnya berani menanggung resiko, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas, putus asa, optimis, penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab, memiliki etika dan moral. Nah itu makanya penting banget itu. Nah itu etika dan moral itu untuk semuanya teman-teman. Jadi bukan untuk wirausaha aja, etika moral itu untuk semua kalangan maupun pekerja seperti itu. Nah lanjut di yang kedua, yaitu ada skema hidup. Nah ini pertemuan selanjutnya. Nah ini ada skema hidup, ini panjang juga yang mau kita bahas skema hidup. Nah yang mau kita bahas skema hidup itu gini, skema itu kan rancangan gitu. Rancangan itu yang mau kita lakuin gitu, rancangan yang mau kita jalanin, rancangan yang mau kita siapkan atau kita lakukan kayak gitu, rancangan itu namanya. Nah kayak gitu teman-teman. Nah di sini ada rancangan skema hidup. Ini ada beberapa langkah yang membantu Anda memulai perjalanan sebagai wirausaha nih teman-teman. Ya dengerin. Yang pertama ada identifikasi minat dan kalian. Nah identifikasi minat dan kalian itu ada cari tahu dulu nih apa yang diminati dan kaliannya apa. Nah baru nanti kita bisa ketemu tuh peluangnya di situ. Nah yang kedua penelitian pasar. Kita harus ngelakuin riset, apa sih yang lagi diminati atau apa yang sedang hangat-hangatnya kayak gitu. Itu bisa jadi peluang juga. Yang ketiga rancangan bisnis. Rancangan bisnis itu buat rencana yang semaksimal mungkin. Nah makanya rancangan bisnis itu sebaiknya sangat detail. Jadi dari tanggal maupun segalanya itu harus lebih detail, karena rancangan bisnis itu mempengaruhi kinerja kerja teman-teman membuat usaha seperti itu. Sumber pendanaan. Nah ini dia, sumber pendanaan juga penting banget. Kita atau mau dari kita sendiri dananya atau dari orang lain, kita juga kalau awal usaha itu emang harus dipikirin banget, karena sumber pendanaan itu penting, memakan biaya banyak juga kayak gitu teman-teman. Atau mau join juga bisa join dengan teman, keluarga, itu juga sumber pendanaan namanya kayak gitu. Nah yang kelima pembuatan merek. Di sini ada pembuatan merek buat identitas ya untuk kita semua, logo atau nama kayak gitu. Selanjutnya ada pendiri bisnis. Nah pendiri bisnis itu struktur lah ya, struktur untuk perusahaan lah. Kalau masih kecil kan namanya rumahan atau apa. Kalau usaha rumah makan tetap aja ada struktur kayak gitu teman. Pelaksanaan dan pemasaran. Nah ini dia ujung tombak sebenarnya untuk usaha itu adalah ujung tombaknya pemasaran teman-teman kayak gitu. Pemasaran itu penting banget, itu ujung tombak kita laku nggak laku di situ. Pentingnya itu. Pelaksanaan dan pemasaran. Selanjutnya ada pengolahan keuangan. Nah jika kita udah laba banyak atau keuntungan sebenarnya kelihatan banyak tapi pengelolaan keuangannya kurang, nah ini tuh juga bisa jadi sangat fatal seperti itu teman-teman. Makanya harus hati-hati untuk biaya macam-macam ya, kayak pajak atau kewajiban keuangan lainnya, gas kalau pakai gas atau listrik seperti itu teman-teman. Ada belajar
dan beradaptasi. Jadi nggak kayak gitu aja gitu loh, kita harus lihat gitu, belajar adaptasinya untuk perubahan bisnis baru, teknologi sekarang yang mutakhir gitu, kita harus ikutin juga agar tidak ketinggalan zaman. Nah, jaga semangat dan tekad, jadi nggak di awal aja gitu, jadi berterus-terusan, berkelanjutan kayak gitu teman-teman. Nah, ada contohnya nih, contoh untuk wirausaha untuk niat yang baik ya teman-teman. Wirausaha untuk niat yang baik, yaitu yang pertama tentunya yang terdekat kita dulu aja, membantu masyarakat terdekat kayak gitu. Nah, itu juga penting untuk kelangsungan usaha kita. Nah, kalau sudah berkembang nanti ada penciptaan lapangan kerja, maupun mau ngambil orang terdekat, teman, maupun dari ibu-ibu PKK ya, yang suka nongkrong-nongkrong kayak gitu bisa. Lanjutnya ada kontribusi pada lingkungan. Nah, ini dia ini, berkontribusi pada lingkungan itu harus, karena kita di lingkungan tersebut mau ada apapun tetap harus ada kontribusinya gitu, agar agar lebih berdampak lah, seperti itu teman-teman. Menginspirasi dan membimbing orang lain. Menginspirasi itu uh, hal hal apa ya, hal setelah kita mengetahui gitu loh, baru kita bisa menginspirasi, habis menginspirasi baru membimbing. Nah, itu wirausaha emang harus seperti itu, jangan berpelit atau menutup diri. Nah, jadi nanti kita bisa jadi mentor di situ, memberikan kontribusi sosial. Nah, ini dia, memberikan kontribusi sosial itu gimana ya, memberikan kontribusi dengan dukungan pendidikan atau galang dana kayak gitu bisa. Itu kontribusi digital sosial untuk untuk masyarakat kayak gitu. Nah, selanjutnya ada berkah mati nih. Jadi kalau usaha itu sebenarnya kan untung nggak untung atau kecil sekalipun, kita beragama Islam pasti pengen banget ada hasilnya gitu nanti untuk di akhirat. Nah, ini dia berkah mati, karena kita lagi usaha kan. Nah, perbanyaknya sodako, banyakin ilmu yang bermanfaat, doa dari orang yang dicintai, peninggalan amal terus berlanjutkan kalau kayak gitu. Terus pengajaran dan pengaruh moral. Nah, untuk dari diri kita juga nih, harus ngajarin moral-moral yang baik kayak gitu teman-teman. Nah, tentu nih ada contoh lagi.
aduh, mimpi besar itu sebenarnya harus banget sama niat yang besar juga. Niat yang besar itu kayak gimana sih? Niat yang jangan setengah-setengah, sekalian besar sekalian gitu. Belum lagi nanti ada selanjutnya, habis itu motivasi itu harus kuat. Nah selanjutnya daya tarik. Nah ini dia, daya tarik dari kita ini harus tinggi. Daya tarik apa, mimpi dari kita ini, tujuannya wah ini bagus banget nih, harus harus banget dilakuin. Nah kayak gitu daya tarik nih, kayak gitu. Apalagi kesukaan kita, udah banget, mantap. Nah ketekunan dan tekad. Nah tekun, tekad, nah itu harus dijalanin ya. Tekun, tekad itu kalau kalau orang tekun pasti dilanjutin terus, mau sepi ataupun rame kayak gitu. Kalau usahakan pastinya fokus dan disiplin. Nah fokus di sini tuh kita uh, ada kan kayak ada visi misi. Nah itu dia, kita harus tuju dulu tujuan kita. Fokus dan disiplin. Nah kalau kalau itu dua udah terjalan kan, pasti nanti kesananya enak. Disiplinnya dapet, fokusnya dapet, kayak gitu teman-teman. Nah eh, ada lagi nih cerita skema potensi. Dulu saya bikin skema potensi diri. Nah itu kayak gimana ya, intinya kayak gambaran. Kita bikin table itu, nanti kita yang mau dilakuin apa aja eh, dalam jangka waktu berapa lama untuk kedepannya gitu. Potensi diri, harapan, masa masa ke depan pengen apa, misalkan mau umroh, mau haji, dari usaha kan gitu bisa. Itu ada jadwalnya, bikin kotak-kotak teman-teman. Nanti uh, tujuan kita itu ke situ, usaha itu untuk itu, seperti itu teman-teman. Nah skema bisnis yang selanjutnya. Nah skema bisnis itu yang pertama itu pasti selalu ada winning product. Nah itu uh, bervariasi. Kalau produk itu bervariasi, terus uh, memiliki daya tarik ya pasti. Kalau winning itu kan winning kayak gitu. Nah yang pertama itu ada kepuasan pelanggan. Nah ini dia, yang penting itu pelanggan puas kayak gitu, senang. Nah seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada uh, keunggulan kompetitif. Nah kita harus tahu dulu keunggulan kompetitif itu apa aja. Selanjutnya ada pasar yang luas. Kita harus tahu nih target pasarnya luas nggak nih, berkelanjutan, terus relevan. Nah brandingnya harus kuat. Kalau kayak gitu teman-teman harus tahu target pasarnya, brandingnya harus digencar-gencerin. Nah selanjutnya ada framework ide. Nah ini maksudnya framework itu adalah struktur. Namanya framework kan kayak jaringan ya, struktur banyak cabangnya. Struktur yang digunakan untuk merencanakan pengembangan ide bisnis secara sistematis. Yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan ide bisnis secara sistematis teman-teman. Nah itu dia. Uh, untuk apa sih untuk framework ini, framework ide bisnis. Nah untuk agar efektif teman-teman. Nah ada nih beberapa nih contohnya. Analisis pasar yang penting. Di sini ada analisis pasar. Kita harus tahu dulu analisisnya. Posisi nilai, model bisnis. Nah model kita kan beda-beda nih kalau usaha. Rencana pemasaran, rencana juga penting. Pemasaran mau kemana aja sih, kayak gitu kan, benar. Operasi dan rencana pengembangan. Nah pasti kita harus ada mikir ke depannya, pengembangannya kayak mau gimana lagi selanjutnya. Nah kayak gitu teman-teman sebenarnya. Nah selanjutnya ada review usaha. Nah, assalamualaikum teman-teman. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan izin untuk review usaha. Nah, ini di sini ada usaha kambing ya teman-teman. Dengan saya Dian Ardianto. Saya ada tugas, yaitu tugas Bui Masuk Isik kelas 6F kewirausahaan. Nah, di sini udah ada pemiliknya teman-teman.
Nah, dengan Bapak siapa? Dengan Ahmad Waris Ramadan. Oh. Ini pemiliknya langsung ya? Iya, milik langsung. Ada berapa kambing sih sebenarnya? Sebenarnya itu tadinya ada 23 kambing, sekarang mengurang menjadi 11 karena ada yang sudah terjual sebagian Ya. dan ada juga yang dikorbanin kemarin. Gitu ya. Nah, berarti kalau yang di sini tuh udah siap jual lagi atau masih belum nih? Kalau yang di sini belum siap jual karena umurnya belum mencukupi, jadi di sini tuh masih diurus untuk buat siap jualnya mungkin di tahun depan, juara tahun depan. Oh, tahun depan ya. Berarti tahun depan jual lagi nih. Iya. Waduh, lumayan tuh. Iya. Sekarang ada 11. 11 11 kambing. 10 laki-laki, 1 betina. Satu betina. Wow, mantep banget teman-teman. Nah, ini udah kelihatan nih. Ini makannya itu berapa banyak sih? Kalau makan itu kalau dikarungin itu dari 8 karung buat sehari, 8 karung. 8 karung Iya. sehari. Wow, itu banyak banget. Sekali ngambil nih nyewa orang atau enggak? Kalau buat yang ngambil rumput itu kita ya kebetulan kita nyewa orang karena emang dari pemiliknya juga jarang di rumah juga. Jadi emang kambing tuh yang ngurus pemiliknya, tapi yang nyari makan itu dari orang lain. Dari orang lain. Iya. Berapa mahal sih kalau nyewa itu? Bulanan apa? Iya, kita hitungnya bulanan, tapi kok nggak bisa disebutin harganya juga. Bulanan banget. Oke. Wow, banyakin ya makannya. Iya, siap. Jadi jadwal makannya itu tiga kali sehari, pagi, siang, sore. Nah, kalau malam itu kita bagi jadwal lagi. Kalau malam itu jam 7, terus jam 9, setelah itu jam 12. Baru lanjut besok lagi. Udah berapa lama usaha? Alhamdulillah sekarang udah jalan 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Berarti dari lebaran haji juga udah mulai Iya, ya? udah mulai. Kita lebaran haji lewat, kita udah mulai dari pembelian kambingnya, mulai dari yang laki-laki sampai ke perempuan. Wow, mantap sekali teman-teman. Boleh juga sambil jalan-jalan lihat kambingnya. Boleh, Kita boleh, lihat, boleh. kita lihat kambing-kambingnya. Nah, Mantap, sini ya. tuh ada kambing yang betinanya, yang baru satu kambing betina, dan sisanya mereka itu kambing laki-laki. Ini kayaknya ini yang udah cukup umur buat dijual. Iya. Karena emang ini, nah ini dia. Gede banget. Iya, kambingnya agak rusuh emang. Agak rusuh, terus pakan kami tuh biasanya kita ngambilnya tuh rumput, nggak pernah dicampur sama tahu atau apa. Pure rumput gitu. Dan kita nggak kasih air, jadi airnya itu dari si rumput ini. Iya, ada airnya ya. Ada airnya. Serat di dalam ya. Nah, Oh, kayak gitu teman-teman. iya, itu dia. Dan biasanya kalau tainya ini kita ambil terus buat jadiin kita kompos lagi. Wow, mantap banget. Ini jualnya di mana sih? Oh, kalau boleh juga kita itu di sini cuma buat ngurusin, tapi Iya. kalau jual tuh kita di Kali Cadas di sana di samping sekolah Cordova. Samping Sekolah Cordova. Kepala Cordova. Modern nggak itu? Iya, modern, sekolah Oh, modern yang Islam. Pesantren ya. Iya, seperti pesantren tapi nggak pesantren banget Seperti itu ya. Iya. Di sana juga punya sendiri. Punya sendiri, alhamdulillah kita buka cabang itu ada di yang satu di sini buat Wow. ngurus, yang di sana buat jual. Nah, sama di Pandeglang juga kita ada lagi ngerintis lagi buat di Wow, Pandeglang. mantap banget ya. Berarti ada keinginan pengen buka lagi gitu ya? Insya Allah kita mau buka lagi, Cabang. buat cabang lagi. Modal awalnya itu berapa sih kalau bikin Modal satu aja? Ya, satu gitu. tempat. Satu tempat itu kisaran 50 juta ya. Kalau buat ya kalau kita pakai yang gede-gede kayak sebelah sana maaf. Nah, Kita lihat. Ini kita kambing ada dua kandang kambing. 2 kandang ya. Iya, 2 kandang. Ini buat laki nanti. Tempat laki-laki karena emang kayunya itu gede-gede biar enggak itu. Biar dibandukin itu enggak hancur gitu. Ini sedikit ada yang hancur karena kami bandukin di sudut terbukin. Wow. Lumayan ya. Iya. 50 juta itu emang udah lumayan murah ya. Jadi buat beli tempat terus sama bibit kali ya. Iya, betul. Bibit yang kecil ya. Beda kambing kecil, kambing sama yang dewasa, satu pasang, lahiran, baru kambing. Berarti udah berkembang ini Iya, hitungannya udah mau udah 3 tempat nih. Iya. Sana juga kan bisa buat usaha juga ya. Usaha. Di Pandeglang sama Iya. yang buat jual. Baik. Wow, luar biasa ini teman-teman. Alhamdulillah kalau buat penghasilan tuh cukup lah buat sebulan. Kita buat makan, buat beresin kambing, sampai ke perawatannya juga ada tiap bulan tuh dikasih vitamin kayak vitamin itu dari rempah-rempah. Pokoknya itu buat penafsu makan dia. Kita nggak pakai obat-obatan, kita nggak pakai bahan kimia sama sekali, tapi kita murni dari alam. Wow. Kunyit, kuncir, ya. Jadi kambingnya pun sehat, gede-gede, terus bukan dari bahan kimia, alhamdulillah.
teman-teman kalau ada yang mau bisa beli, kita bisa hubungi dari saya langsung atau dari orang lain. Iya. Bisa dari kami juga bakal ada. Ntar kita share nomornya kalau teman-teman mau pesan gitu. Iya, nanti kita sepil nomornya. Kalau ada yang mau bisa langsung hubungin papanya nih. Siap. Nah. Saya kebetulan pemilik kedua dari bapak saya. Modal bapak ini. Aduh. Berarti bukan perintis ini. Bukan. Ini kalau dibilang usaha dari nol itu bohong. Yang benar itu dari bapak ya. Iya. Pewaris, bukan Pewaris, perintis. betul. Gila. Bapak anda kakaknya nggak bakal bisa. Memang luar biasa, teman-teman. Nah, ini mau nanya lagi, itu kenapa di pojok sana ada satu doang? Ini kenapa dipisah satu dong? Dia bandel. Oh, bandel. Kebetulan dia bandel. Kemarin saya habis diseruduk sama dia. Makanya saya pindahin ke sana tuh. Bandel dia. Kandang hancur semua sama dia tuh. Serudukin. Iya, hancur ya. Ini temannya nih, 1, 2 nih juga nih. Berarti ada aja yang lari ya? Ada banyak. Dari kenyataan gitu lari. Waduh, lari dari kenyataan. Iya. Kayaknya lebih ke saya sih itu. Waduh, orangnya yang lari dari kenyataan. Guys, Aduh. benar-benar ini. Akhirnya kali ya? Iya. Ayo teman-teman, see you next video. Dadah. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan untuk bisnis ini adalah mau dimulai dari keberhasilan keuangan ya. Di sini ada penilaian keuangan, di mana ada usaha di situ ada uang. Nah, makanya di sini harus dijaga baik-baik, laba bersihnya, margin keuntungannya, kas keluarnya dan lain-lain. Jika perlu semuanya dicatat. Nah, apalagi bisa mengerti akuntansi itu harus banget. Nah, pencapaian tujuan penting visi misi ya tentunya. Pencapaian tujuan itu untuk usaha sangat-sangat diperlukan. Selanjutnya kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu kenapa sih ada di kesimpulan? Nah, ini kepuasan pelanggan ini penting banget. Jadi kalau pelanggan sebenarnya kalau puas, nah dia datang lagi pasti. Inovasi dan diferensial. Nah, kemampuan ini untuk produk layanan unik mengikuti tren pasar gitu. Jadi kayak ada yang baru atau apa, itu dia inovasi. Pertumbuhan dan ekspansi. Nah, ini kalau usaha itu pasti pengennya bertumbuh, pengennya berkembang. Nah, pemikiran usaha itu seperti itu harusnya, teman-teman. Yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, itu aja kesimpulannya dan seluruh materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.